Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indira Rafila Pranindra dari angkatan 2023 dengan NIM akhir 136 dari kelas A mata kuliah kewirausahaan yang akan menjelaskan tentang buku 4 bab 5 yang sudah saya terjemahkan yang berjudul Preliminary Assessment. Lalu di buku ini ada beberapa pokok bahasan, yaitu ada konsep dasar, tujuan, jebakan umum, prinsip umum, analisis titik impas, evaluasi, dan kesimpulan. Yang mana ini saya ambil dari buku yang sudah saya terjemahkan atau saya kerjakan. Yang pertama ini ada konsep dasar, yaitu ada preliminary assessment atau prakelayakan itu adalah penilaian awal terhadap suatu potensi terhadap proyek sebelum menuju ke studi kelayakan penuh atau bahkan langsung ke keputusan investasinya. Nah, konsep dari preliminary assessment ini punya beberapa fungsi, yaitu menjadi dasar bagi investor untuk menentukan apakah proyek cukup meyakinkan, menilai kelayakan finansial, dan sebagainya. Lalu, preliminary assessment ini juga dilakukan eh, pada awal proyek itu untuk menentukan apakah proyek ini berhasil atau tidak. Dan preliminary assessment juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu adalah menilai apakah peluang ini menjanjikan. Jadi, preliminary harus memberikan gambaran awal ide bisnis yang memiliki pasar potensial dan menghasilkan keuntungan. Lalu yang kedua, mengukur kesesuaian persyaratan investor. Jadi, kita harus mengukur apakah proyeknya sesuai dengan gagasan dan kebutuhan investor supaya mencegah kesalahpahaman. Dan yang ketiga ini ada menaksir potensi finansial secara kasar. Jadi tahap ini kita memeriksa beberapa aspek dari proyek kita ini, apakah memiliki pendapatan, apakah menutup biaya, atau memilih atau mencapai titik impas. Lalu yang keempat ini ada mengidentifikasi kebutuhan studi lanjutan kita. Ini menentukan apakah proyek kita ini butuh studi tambahan seperti uji lab, survei, dan sebagainya. Yang kelima ini ada kesesuaian kebijakan pemerintah. Preliminary juga menilai apakah proyek kita ini sesuai dengan regulasi negara kita ini. Lalu ada 6 itu menilai dampak dan peluang lintas sektor. Jadi preliminary ini berfungsi buat memetakan proyek apakah bisa berdiri sendiri atau memiliki potensi untuk memperkuat dengan industri lainnya. Lalu yang terakhir ada yang ketujuh itu mengurangi risiko sumber daya yang salah. Jadi preliminary ini ngebantuin kita supaya ngehindarin investasi di proyek yang ternyata itu nggak punya pasar atau gagal. Selanjutnya itu ada beberapa jebakan umum. Jadi preliminary assessment juga punya beberapa jebakan. Kalau kita makainya itu nggak dengan benar. Yang pertama itu ada studi yang standar dan dangkal. Jadi banyak studi preliminary ini yang cuma pakai template umumnya aja, tapi nggak disesuaikan lagi sama kondisi atau karakter karakter si proyeknya ini. Jadi eh, keputusannya itu bisa keliru dari awal karena cuma template umum aja nggak disesuaikan sama kondisi aslinya. Lalu yang kedua itu ada minimnya data pasar. Ketika datanya nggak lengkap, proyek ini dibuat seolah-olah tuh akurat sama datanya. Padahal setiap asumsi itu harusnya dijelasin supaya investornya paham tentang proyek kita dan juga mencegah ketidakpahaman atau kesalahpahaman antara proyek dengan sang investor. Dan yang ketiga ini ada kurangnya identitas dan motivasi. Identitas ini faktor penting loh untuk mendorong suatu proyek. Kalau misal tujuan investasinya nggak jelas, itu tuh bisa mempengaruhi risiko, skala, bahkan orientasinya. Lalu selanjutnya kita ke prinsip umum. Nah, faktor kritis di analisis permintaan dan pasar itu estimasi permintaan untuk produk tertentu selama masa hidup proyek yang diusulkan, dengan mempertimbangkan bahwa kelayakan proyek ini bergantung pada penjualan yang diproyeksikan. Nah, besarnya permintaan setiap saat juga merupakan fungsi dari beberapa faktor variabel seperti komposisi pasar, persaingan, elastisitas pendapatan dan harga, respons pasar, distribusi, dan konsumsi. Nah, preliminary juga ini bersifat konservatif, yang mana ini memperkirakan penjualan dan pertumbuhan ini sebaiknya dibuat lebih rendah dari ekspektasi kita. Lalu ada metode estimasi penjualan. Jadi untuk membuat estimasi penjualan, kita nih membandingkan sama memilih nilai yang paling rasional, yang paling jelas, yang paling akurat, yang paling nyata deh gitu. Lalu ada juga survei pasar. Jadi ini tuh untuk mengetahui keseluruhan dari lingkup proyek yang akan dikerjakan supaya
kesalahan itu lebih minimal karena kita udah melakukan survei pasar sesuai dengan kenyataan yang ada gitu. Lalu ada juga analisis titik impas. Jadi analisis titik impas atau break even point ini apa? Metode yang digunakan untuk menentukan titik berapa pendapatan suatu proyek bersama dengan seluruh pengeluarannya. Jadi pengeluaran sama pendapatan itu seimbang di titik-titik tengah. Nah, fungsi dari break even point atau analisis titik impas ini itu supaya bisa menjadi tolak ukur risiko awal. Yang kedua, membantu investor apakah proyek ini keuntungannya realistis. Yang ketiga, menunjukkan volume dan waktu produksi yang dibutuhkan. Lalu ada juga evaluasi. Evaluasi ini proses yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu proyek yang tujuannya itu untuk mengukur resiko, memahami variabel dan asumsi yang mempengaruhi proyek. Fokus dari evaluasi ini ada 4, yaitu pendapatan penjualan, tingkat produksi, biaya investasi, dan biaya operasi. Jadi kalau misalnya pendapatan penjualan ini kita evaluasi, kita bisa tahu, oh pendapatannya seberapa, penjualannya seberapa. Mungkin kita bisa tingkatkan lagi di penjualannya supaya pendapatannya dapat lebih banyak. Lalu tingkat produksinya mungkin bisa kita sesuaikan dengan permintaan pasar yang ada, dan biaya investasi bisa kita arahkan di bagian mana yang harus investasi itu lebih besar, investasi lebih kecil, supaya semuanya merata dan efisien. Lalu untuk biaya operasi, kita juga bisa em, apa sih, melakukan efisiensi di operasinya. Jadi kayak bisa melakukan penghematan energi di suatu operasi dengan menempatkan biaya-biaya tertentu supaya lebih hemat dan lebih apa ya, lebih rata juga supaya bisa lebih baiklah produksi ke depannya. Lalu terakhir kita ada di kesimpulan dari buku yang sudah kita terjemahkan. Jadi preliminary assessment atau prakelayakan itu langkah awal yang digunakan untuk menilai suatu proyek apakah layak dilanjutkan dengan meninjau beberapa aspek. Tapi ini juga membantu mengurangi kesalahan perencanaan proyek dengan identifikasi risiko dan lain-lainnya dari awal, dari sebelum merencanakan supaya kita tahu ke depannya itu bagaimana. Prinsipnya ini kita harus berkehati-hatian dalam memperkirakan penjualan, analisis terkimpas, sama evaluasi sensitivitas yang menjadi dasar penting untuk memperoleh gambaran yang realistis tentang potensi proyeknya. Dengan preliminary assessment ini, proyek yang benar-benar memiliki dasar kuat dan peluang yang masuk akal akan layak diteruskan ke tahap studi lebih mendalam atau implementasi. Sekian dari saya Indira Villa Pranila tentang buku 4 bab 5 yaitu Preliminary Assessment. Terima kasih.